Selanjutnya kita akan buka pembahasan yang baru tentang pembahasan solat jenazah. Jadi Pak RT apa? Tak jadi ya orang apa namanya persiapan apa namanya tempat memandikan jenazah sepakaian kafan. Biar kita kafan ni orang malam ni. Mana tahu ada yang siap di kafan ni malam ni kan? Syukur-syukur dia bangun lagi. Kalau tidak kita kuburkan langsung. Baik, kita masuk pembahasan tentang jenazah yang pekan lalu sudah kita bahas. Beberapa pembahasan di antaranya adalah bagaimana kita memperlakukan orang meninggal. Nah, pembahasan barusan itu terkait dengan kafan juga, Pak. Kain kafan itu bagi laki-laki boleh memakai kain kafan yang semasa dia hidup pakai itu boleh dia pakai. Artinya laki-laki boleh dikafani dengan pakaian-pakaian yang bukan bahannya sutra, tapi sutra enggak boleh. Nah, gitu. Maka kita bahas di kesempatan ini tentang fardu kifayah yang 4. Imam Abu Syuja' mengatakan faslun fi bayani ahkami tajhizil mayyiti wa ma yata'allaqu bih. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'. Mesti kita lakukan kepada mayit 4 pekerjaan. Yang 4 pekerjaan ini hukumnya fardu. Fardunya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Dia wajib kepada semua orang, tapi menjadi gugur pelaksanaan kewajiban ini atau menjadi terwakili atau cukup apabila dikerjakan sebagian orang saja. Contoh, di kita ada sini warga yang meninggal. Bila hanya 1 orang yang memandikan, 1 orang yang solatkan, 1 orang yang kafani sampai dia dikuburkan, orang sekitar RT dan RW kita bebas dari dosa, tidak memuliakan mayat tadi. Tapi kalau seandainya tak ada mengurus sama sekali, dia menjadi sebab dosa bagi orang 1 RT, 1 RW tempat mayat meninggal tadi. Yang perlu dicatat ketika fardu kifayah adalah dia hukum asalnya wajib untuk semua orang, bukan wajib untuk sebagian orang. Namun dia menjadi gugur kewajiban, tercukupi pelaksanaan kewajiban jika dikerjakan sebagian orang. Itu perlu dicatat dengan baik. Makanya fardu kifayah itu Bapak Ibu jangan hanya dipelajari sebagian orang. Semua kita tahu, semua kita bisa. Kenapa begitu? Dalam kondisi tertentu fardu kifayah itu bisa jadi fardu ain bagi kita. Contoh, di kita RT berapa, Pak? RT 2 di sini. Di RT 2 ada orang meninggal. Tak ada orang di RT 2 ini semuanya kecuali hanya saya. Maklum orang pulang kampung liburan, semua orang pulang, hanya saya dan orang meninggal. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya harus urus. Fardu ain bagi saya mengurus mayat tadi. Tak mungkin saya tunggu orang RT 2 balik semua, saya telepon, orang RT 2 balik semuanya ke kampung kita. Ini ada meninggal, kita urus. Syukur-syukur mereka balik. Kalau seandainya mereka balik sampainya baru besok, berarti ini mayat enggak terurus sampai besok. Fardu ain bagi saya. Atau seperti kejadian tsunami kemarin. Tsunami kemarin itu satu kampung jadi tidak ada yang hidup. Ada 1 atau 2 orang yang takdirnya belum meninggal, dia hidup. Maka bila dia bisa mengurus mayat yang ada sekitar dia, dia wajib mengurus mayat yang ada sekitar dia. Saya sanggup dia. Kan banyak betul waktu itu. Dia buatkan kuburan masal, dikuburkan semuanya. Itu fardu kifayah bagi dia. Tapi ketika dia hanya sendirian, fardu ain bagi dia. Harus dia urus mayat yang ada sekitar dia. Dan fardu kifayah ini banyak betul Bapak Ibu. Saya supaya bisa pakai baju, mesti tidak ada orang yang pandai jahit baju? Mesti. Apa saya mau sholat jahit baju dulu sendiri baru dia selesai sholat? Dan setiap kebutuhan saya dalam hidup ini saya penuhi sendiri. Mau saya pergi
apakah berangkat haji, pergi mengajar, pergi kemana saja, setiap akan membutuhkan pakaian model tertentu, saya jahit sendiri dulu, baru saya pakai. Maka umat Islam ini mesti ada yang pandai menjahit, sebab mereka wajib menutup aurat. Bangun masjid, bangun musalla. Kalau tak ada orang tukang yang pandai, tak ada arsitek yang bisa, umat Islam tak bisa bangun masjid, bangun musalla. Kalaupun dibangun, berarti hasilnya tak baik. Kenapa? Bukan orang yang ahlinya. Maka fardu kifayah itu adalah banyak pelaksanaan syiar agama yang tak hidup kecuali mesti dilakukan oleh sebagian orang, bagian dari fardu kifayah itu. Jadi jangan kira fardu kifayah itu hanya solat mayat, mandikan mayat, tidak, banyak. Termasuk orang yang pelajar listrik. Sebab kalau tak ada orang pelajar listrik, banyak sekali hajat-hajat orang hari ini terpenuhi dengan listrik. Bahkan di rumah sakit, kalau sempat listrik mati, boleh jadi nyawa orang juga mati gara-gara listrik itu. Dan berapa tempat? Tergantung kehidupan orang kepada keberlangsungan sistem tertentu yang dia merupakan kemajuan teknologi. Maka umat Islam ini banyak yang mesti dia kerjakan dengan fardu kifayah. Ada 4. Apa yang 4 itu? Ghasluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Mesti orang yang meninggal itu kita mandikan, mesti kita kafani, mesti kita solatkan, dan mesti kita kuburkan. Ini pekerjaan orang hidup, bukan pekerjaan orang mati. Maka jangan suruh orang mati itu mandi engkau sendiri itu. Dia ada terbujur di rumahnya, menyusahkan engkau mandi engkau sendiri. Nanti kami antar kubur. Tidak boleh. Mesti orang hidup yang memandikan orang mati. Maka orang hidup mesti pandai memandikan orang mati. Di kita ni banyak yang pandai memandikan, Pak. Dia sebenarnya memandikan tak susah, tapi takutnya itu yang banyak. Sama dengan menyembelih sapi, menyembelih ayam. Sekali goroh selesai. Tapi takutnya itu nanti tak sah, nanti jadi bangkai. Padahal teorinya sederhana. Tidak banyak yang mesti dilakukan ketika menyembelih yang halal itu. Maka di kita sering kalau menyembelih itu bawa ke ustaz, bawa ke buya, bawa ke garib, bawa ke imam masjid, bawa ke orang yang pernah belajar agama. Padahal setiap muslim bisa menyembelih. Sama dengan mandikan mayat, semua orang bisa mandikan mayat. Maka apa yang mesti kita lakukan ketika memandikan mayit ini? Pertama, kalau kita hendak memandikan mayit, tentu kita persiapkan tempat mandikan. Apa persiapannya? Satu, usahakan tempat memandikan ini tempat yang dia tidak menjadi akses orang banyak. Kalau bisa dia tertutup, hanya orang memandikan yang lihat. Karena memandikan mayit ini bukan tontonan. Apalagi sengaja pakai drone, pakai pakai live streaming. Jangan. Itu bukan tontonan. Cukup di tempat tertutup yang hanya bisa diakses orang memandikan. Maka kadang kita tengok ada orang buat di kamar mandi dia, atau di dapur dia, atau di belakang rumah, nanti dibatasi sekeliling dengan kain panjang, atau ditutup dengan berbagai penutup lain, sehingga yang hanya bisa masuk ke tempat itu orang memandikan. Yang bisa lihat cuma orang memandikan. Kenapa begitu? Dalam memandikan itu banyak hal yang awalnya tak nampak menjadi nampak. Ada beberapa kejadian yang biasanya tak terjadi, tapi terjadi di situ. Dan boleh jadi ada aib yang nampak di situ. Selama ini tidak tahu, tapi di situ nampak aibnya. Kalau itu dilihat oleh orang, diakses banyak orang, berarti kita sengaja membuka aib orang, dan orang sudah mati kita permalukan di hadapan orang yang hidup. Jadi persiapkan tempatnya, Pak. Makanya termasuk membawa mayit dari tempat kita selesai membuka pakaian dia ke tempat memandikan mayit, pastikan tertutup aurat dia. Begitu memandikan, pastikan tertutup aurat dia. Balik dari tempat memandikan nanti juga tertutup auratnya, jangan terbuka. Itu satu, persediaan tempat. Lalu yang kedua, alatnya lagi. Alatnya boleh jadi di sebagian tempat di kampung-kampung itu pakai ditaruh di atas paha anak-anak saja.
Masih ada di situ, di sini Pak. Di atas paha anak-anaknya, di atas paha kerabatnya, di atas paha keluarganya. Kemudian boleh jadi kita tak mengurus dengan cara seperti itu, ditaruh di atas batang pisang, agak lembut sedikit dan mudah untuk air mengalir di bawah. Atau yang ketiga seperti kita alat di sini. Cuma saran saya kalau alat seperti ini, supaya ketika air disiramkan dan daki sudah dibersihkan dari badan, itu tak nempel lagi di badan, itu ada tempat lewat air di bawah. Kalau sekarang kan itu kan tertutup kan, ada tempat lewat air, bukan jatuh ke bawah maksudnya. Kan modelnya kan miring kan, bukan ke bawah itu. Modelnya kan datar aja kan, datar aja kan. Tapi kalau misalnya ada jerjak-jerjak, ada jerjak di bawahnya, dia seperti parit di bawah itu, nah itu air bisa lewat. Sehingga begitu kita siram, basuhannya itu bisa jatuh ke bawah, lalu ngalir, baru ke lubang yang kata Ar-Razi tadi itu. Ngerti itu? Kalau sekarang itu kan tidak, dia kan seperti lantai ini aja. Begitu kita siram bagian kepala, itu air tertahan itu. Makanya kalau bisa dikasih jerjak supaya lancar air di bawah, jatuh semua air basuhan ke bawah, tak lagi mengena badan, sehingga bersih. Kalau bisa begitu Pak. Sehingga kalau nanti dibuat lagi, buat yang ada jerjaknya itu Pak, sarannya begitu. Jadi di atas jerjak itu badannya ditaruh, lalu air jatuh ke bawah nanti. Kan bisa saja dipasang berapa besi gitu, atau dibuat ke bawahnya itu agak jarang-jarang gitu. Intinya dia jerjak itu. Tak harus begitu Pak, boleh model lain. Bisa saja ada perkembangan model. Tak mesti begitu. Tapi di kita ini yang ada biasanya. Baik. Sudah selesai itu, alat yang lain apa lagi? Air. Air cukupnya. Minimal sekali air itulah air untuk membasuh badan semua mayit. Semua badan mayit itu terbasuh oleh air. Minimal sekali begitu. Seperti mandi wajib. Kalau bisa air lebih banyak lebih baik. Sehingga kita bisa memandikan dengan cara yang wajib, dengan cara yang sunnah sekalian. Dapat sunnah-sunnahnya. Air sudah, tempat mandikan sudah. Boleh juga kita tambah dengan berbagai pembersih dan pengharum lainnya. Contoh kita sediakan sabun, atau kita sediakan biasanya kapur barus. Di kita kalau tak ada kapur barus, tak ada daun bidara, kadang dikasih air pandan, air jeruk, supaya air tadi tidak amis, tidak bau, tapi dia harum. Sehingga kalau dimandikan ke mayit, badannya itu harum. Itu tujuannya. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau air-air untuk memandikan mayit itu ada dimasukkan beberapa tanaman, terutama yang agak menyengat aromanya, seperti jeruk, pandan, dan lain-lain. Itu bukan ritual mistis, itu bukan dari dukun itu. Itu murni kebiasaan masyarakat kita berdasarkan pengalaman. Kalau dikasih air bunga ini, dikasih jeruk ini, dikasih pandan, dikasih bidara, aromanya lebih baik, harum. Jadi jangan pula nanti ini syirik ini adalah bid'ah. Bid'ah itu katanya kan selain ibadah. Kok adat masyarakat dinilai bid'ah juga? Berarti tidak konsisten. Paham Pak? Jadi dikasih daun-daun itu, atau dimandikan pakai sabun, pakai deterjen, apa sajalah untuk pembersih, itu sekedar untuk memastikan bersih satu, yang kedua menimbulkan efek harum di badan. Nah, selesai alat tadi. Lalu kita mandikan lagi. Sebelum kita mandikan, perlu kita pastikan bahwa orang yang paling berhak memandikan mayit ini adalah pertama, orang paling dekat hubungan kekerabatan dengan mayit. Saya, bapak saya, kakek saya, anak laki-laki saya, dan seterusnya. Itu yang paling berhak. Yang kedua, yang paling berhak itu yang satu jenis kelamin dengan mayit, keluarga dia yang laki-lakinya. Kalau tak ada keluarga
kemudian tak ada keluarga laki-laki, maka boleh perempuan dari keluarga. Contoh, saya mandikan ibu saya atau dimandikan oleh istri saya. Sebaliknya suami dimandikan oleh istrinya. Jika tak ada juga, baru boleh dimandikan oleh umat Islam keseluruhan. Tapi jika seandainya langsung dimandikan umat Islam keseluruhan, bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Ini adalah kalau terjadi persengketaan siapa yang akan memandikan, maka urutannya yang paling dekat kekerabatan dengan mayit. Sudah itu kekerabatan tadi, yang laki-laki kalau untuk laki-laki, yang perempuan untuk perempuan. Sudah itu baru yang beda jenis kelamin, baru kemudian masyarakat umum. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas apa yang mandikan. Sekarang kita mandikan lagi. Gimana cara mandikan itu? Sebelum kita mandikan, pastikan semua najis yang masih ada di badan kita keluarkan. Sehingga biasanya di kita, hidung kita bersihkan, telinga kita bersihkan, perut kita bersihkan, biasanya agak kita tekan sedikit. Tekan sikit sehingga keluar tinja atau bekas yang masih ada di dalam perutnya. Setelah bersih itu semua nanti, baru kita lanjut dengan mewudukkan mayit tadi. Setelah diwudukkan, baru dia dimandikan, diratakan air pada seluruh badan mayit tadi. Maka pastikan sebelum mandikan mayit, bersihkan semua najis yang ada di badan dia dan kotoran yang ada di badan dia. Ingat, tak dianjurkan memotong kuku mayit. Juga tak dianjurkan merapikan apakah bulu ketiak, bulu kemaluan, segala macam. Enggak usah, biar saja. Kalau ada benda berharga di badan mayit, itu boleh dilucuti, dilepas, dikembalikan pada ahli waris. Contoh, dia pakai gigi emas, di tangannya masih ada cincin. Itu makanya sebabnya orang memandikan itu boleh orang sembarangan. Karena boleh jadi orang ini pakai gigi emas 32, gigi orang sehat, dia 32 dalamnya, tapi emas semua. Berapa emasnya itu 32 itu? Kalau orang lain memandikan, jangan-jangan begitu selesai mandi gigi dah habis semua. Tapi tak jelas dah siapa yang pegang. Jadi yang memandikan ini mesti seorang muslim, mesti orangnya amanah. Karena akan terjadi beberapa hal yang tak biasa, atau akan terlihat berapa yang tak biasa ketika mandikan. Bersihkan. Sudah kita bersihkan semua najis, baru kita kumur-kumurkan dia, kita basuhkan hidung dia seperti kita mewudukkan orang. Lalu kita basuhkan muka dia untuk berwuduk, tangan dia seperti kita wuduk normal. Selesai itu baru kita mandikan mayit dengan cara basuh dulu anggota badan sebelah kanan depan. Ini kanan depan. Kalau saya yang ini kanan depan. Selesai kanan depan, kiri depan. Selesai kiri depan, kanan belakang. Selesai kanan belakang, kiri belakang. Bila sudah rata air ke seluruh badan, satu kali basuhan namanya. Kalau diulang lagi seperti tadi, basuh kanan dulu, kiri, kanan belakang, kiri belakang, 2. Sekali lagi, kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang, 3. Kalau air cukup, disunahkan memandikan itu 3 kali. Sekali cukup, tapi bisa 3 kali. Sebaiknya 3 kali. Nah, setelah kita mandikan, apakah mau kita sabuni atau tidak? Boleh disabuni, boleh tidak. Tak mesti kita sabuni, tapi boleh disabuni, boleh tidak. Setelah disabuni, kalau masih keluar dari kelamin depan atau belakang ada kotoran, jika masih keluar, itu cukup dibersihkan, nggak perlu mandi diulang. Apalagi ada cairan yang dia ngalir terus tak berhenti-berhenti. Ambil saja kapas atau ambil kain. Kalau tak cukup dengan kain dengan kapas, ambil popok. Popok tu ya, popok orang dewasa itu. Mereknya mungkin Pampers, mereknya mungkin yang lain, tapi popok.
ambil popok atau pembalut atau apa saja yang bisa menyumbat sehingga tak ngalir lagi keluar. Dan tak perlu diulang mandi dia. Bawa saja. Setelah itu dikeringkan badannya, baru dikafani. Selesai kita memandikan mayat. Bagaimana kalau seandainya kita mandikan dengan 7 ember, air sediakan 7 ember, bagus juga. Tapi tak mesti. Yang mesti itu adalah dimandikan rata air kepada seluruh badan dia. Dan bagi orang yang memandikan mayat, disunnahkan setelah dia mandikan mayat, dia nanti mandi lagi untuk dirinya. Hikmahnya 2. 1, kalau ada najis nempel di badan, bersih dengan mandi. Yang kedua, biasanya kita ini dengan keadaan-keadaan tertentu sekitar kita, emosional kita terbawa. Ikut kita sedih. Contohnya, ikut kita merasa kehilangan sehingga hilang semangat kita dibuatnya. Begitu mandi, itu badan kita disegarkan lagi. Itu juga hikmahnya kenapa kita mesti mandi wajib. Ada hikmah di balik itu. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memandikan mayit disunnahkan dia mandi lagi. Mandi untuk dirinya, bukan mandi wajib, tapi mandi untuk dirinya. Cuma mandi itu mandi seperti mandi besar. Kalau dia tak mandi lagi gimana? Boleh, sah. Tapi sebaiknya dia disunnahkan mandi untuk membersihkan dirinya setelah memandikan mayit. Kemudian perlu dicatat bahwa memandikan mayit ini tidak mesti wuduknya 2 kali. Sebelum mandi diwudukkan, setelah mandi diwudukkan. Karena mayit itu tak akan solat dalam kubur. Sunnah wuduk itu sebelum mandi. Sama dengan mandi wajib. Sunnah wuduk sebelum mandi. Maka memandikan mayit sunnah berwuduk sebelum memandikan. Setelah dimandikan tak perlu diwudukkan lagi. Karena mayit tak akan solat setelah dikafani. Beda dengan kita. Kita setelah mandi itu wajib solat. Paham Bapak Ibu? Sudah itu. Orang kalau mati syahid itu tak dimandikan. Dia ikut ke medan perang untuk memperjuangkan Islam atau membebaskan negeri seperti pejuang dulu tahun 45 dan sebelum tahun 45. Meninggal dia di medan perang, itu tak disuruh dimandikan. Cukup kafani, kuburkan. Bagaimana kalau ada orang kulitnya melepuh atau berbagai keadaan kulit yang tak mungkin dimandikan normal? Jika bisa ditayamumkan, tayamumkan. Jika tak bisa dimandikan dan ditayamumkan, kita tinggalkan mandi dan tayamum karena tak bisa dimandikan dan ditayamumkan. Seperti kemarin Bapak Ibu, Covid. Karena waktu Covid itu kita takut semua untuk mandikan mayat itu. Jangan mandikan, dekatnya takut. Apalagi mandikan. Maka memandikan mayit itu bila kondisi kulit normal mungkin untuk dimandikan. Jika tidak, maka beralih pada tayamum. Jika tidak juga, maka dimandikan atau ditayamumkan yang bisa. Jika tidak, tak dimandikan, tak tayamumkan, langsung dibungkus dan dikuburkan. Lalu Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, bila ada non muslim yang meninggal, boleh kita mandikan, boleh kita kafani, boleh kita kuburkan, tapi tidak boleh disolatkan. Kalau non muslim yang meninggal. Sebaliknya juga gitu. Kalau ada orang muslim meninggal, diurus oleh orang kafir, dia mandikan, dia kafani, dia kuburkan, boleh. Tapi jangan dia solatkan. Sebab orang kafir tak boleh menyolatkan dan disolatkan. Dia boleh disyahadatkan, baru solat. Baik, ada pertanyaan silakan. Baru mandi mayit. Kalau ada alat praktek kita mandikan tadi. Silakan. Baik, mandi 9 itu kebiasaan kita aja, Pak. Kebiasaan masyarakat kita, sediakan air 9 tempat. Sehingga maksud masyarakat kita itu dengan 9 tempat tadi, pertama kebutuhan air tercukupi.
Yang kedua, sebagiannya digunakan untuk membilas dan digunakan dengan air yang harum. Makanya air 9 itu tak semuanya dikasih kapur, tak semuanya dikasih kayak daun-daun tadi. Mandi 9 itu mandi di depan 3, di samping kanan 3, samping kiri 3. Itu kan sama seperti tadi, Pak. Badan kita disunnahkan mandikan yang kanan dulu, baru yang kiri. Yang 3 kali itu keseluruhan itu dianjurkan 3 kali. Kalau seperti tadi terlalu banyak kita gunakan air, bisa mubazir gunakan air. Sehingganya mandikan mayat itu juga tak dianjurkan mubazir menggunakan air. Secukupnya, jika bisa hemat jauh lebih baik. Jadi 3 kali dalam basuh itu bagus, minimal sekali. Nah, maka tadi seperti saya contohkan tadi itu. Mandi 9 itu boleh juga dilakukan, Pak. Itu mengambil bilangan ganjil dan melaksanakan 3 kalikan membasuh satu organ. Sama dengan wudhu. Basuh tangan 3 kali, basuh tangan kiri 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh kaki 3 kali. Itu sebenarnya terjemahannya. Kita menyebutnya mandi 9. Ada juga sebagian orang menyediakan tempat air itu 9 tempat atau 7 tempat. Ada sebagian tempat, Pak, ya? Itu. Cukup? Tidak ada doa yang khusus untuk mandikan mayat itu. Tidak ada satupun doa yang wajib. Tidak berdoa kita, tidak apa-apa. Cuma ketika mewudukkan dia, memandikan dia, kita niatkan untuk memandikan dia, jadi ibadah bagi kita. Tapi tak ada doa khusus yang harus dibaca sepanjang memandikan mayat. Cukup. Jadi ketika mandikannya, saya niatkan memandikan dia lillahi ta'ala. Saya niatkan mewudukkan dia lillahi ta'ala. Silakan. Tentang memakai emas tadi. Pakai apa? Emas. Nah, tadi kan memakai. Bagaimana kalau sekarang itu ada di sebagian restoran itu menyediakan makanan yang dilapisi emas. Jadi untuk dikonsumsi itu bagaimana? Oh, tempat makanan dilapisi emas. Makanan itu betul dikasih emas. Makanan emas. Di muslim itu menyediakan hidangan steak dilapisi emas itu boleh? Emas yang dimakan orang. Saya kira emas itu di tandasnya ada. Ini dimakan pula semua orang. Itu tak diperbolehkan oleh syariat. Jangankan makan, menggunakan sebagai tempat yang tak habis zatnya tak boleh, apalagi habis zatnya. Haram dilakukan itu. Kenapa dikasih emas itu? Apa gunanya? Ada zat emas yang perlu dimakan di badan kita. Biar kemahalan bayar gitu, Pak. Masya Allah. Itu enggak diperbolehkan begitu. Ada bukan baru macam itu. Di restoran Turki itu muslim. Restoran steak paling terkenal di dunia. Masya Allah. Kalau ada orang masak emas macam itu, kasih kita sebagian, Bang. Biar kita olah, daripada masuk dalam perut. Tak ada melihat emas dalam perut tu. Paling cacing-cacing perut itu emas tu cuma. Mending lagi isteri saya nengok emas itu, dia senang. Baik, terima kasih. InsyaAllah kita sambung di pekan akan datang. Sudah mandikan, mengkafani lagi. Ada kain kafan, kita kafani Ustaz Razi di pekan akan datang. Atau siapa yang bisa dikafani, kita coba kan di sini. Kita coba merobek kain itu insyaAllah. Baik, terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.